Di awal film, kita melihat tanah tandus yang luas. Seorang pria muda bernama Jerome Holm menceritakan kepada kita bahwa dia belum pernah melihat tanah ini ketika masih hijau, tetapi ayahnya pernah. Bertahun-tahun yang lalu, tanah ini adalah rumah bagi beberapa petani yang menanam gandum dan biji-bijian di atasnya. Namun, setelah kekeringan melanda tanah itu, tidak ada satupun tanaman yang bisa tumbuh. Sebagian besar petani meninggalkan tempat itu, tetapi ayah Jerome, Ernest, berharap tanah itu akan hijau lagi. Dia masih percaya bahwa tanah itu hanya membutuhkan air. Tetapi di dunia ini, orang saling membunuh demi air. Dalam adegan pertama, kita melihat dua perampok mencoba masuk ke sebuah rumah kecil. Ernest menangkap mereka dan membunuh yang pertama. Perampok kedua mencoba meyakinkannya untuk mengampuni hidupnya, tetapi terbunuh ketika dia diam-diam mengeluarkan pistol. Putranya, Jerome, bersikeras dia bisa membantunya. Rumah yang dibobol para perampok itu memiliki pompa air tua yang berhenti bekerja ketika Ernest mencoba menggunakannya. Karena tidak ada air tersisa, ayah dan anak itu pergi menunggang keledai ke tukang air, orang-orang yang mengekstrak air dari sumur dalam melalui kesepakatan pemerintah. Ernest menukar perbekalan dengan orang-orang itu dengan air. Dia telah mencoba meyakinkan mereka untuk memberinya air, untuk mengolah sebagian kecil tanahnya selama bertahun-tahun. Namun, para tukang air hanya melakukannya untuk jumlah uang yang tidak mampu dibayar oleh Ernest. Dalam perjalanan pulang, keledai mereka jatuh dan kakinya patah. Ernest dengan enggan menembak mati hewan itu. Keduanya kembali ke rumah kepada saudara perempuan Jerome, Mary, yang menyajikan makanan berkantong untuk mereka. Karena kelangkaan air, kita melihat Mary membersihkan piring dengan tanah. Keesokan harinya, Jerome dan Ernest mengunjungi rumah lelang Sam Lever untuk mendapatkan sesuatu untuk menggantikan keledai yang mati. Di sana, mesin pengangkut robotik yang disebut Sim menarik perhatian mereka. Ernest memenangkan pelelangan melawan seorang pria bernama Flem Lever, yang juga merupakan putra Sam. Flem berselingkuh dengan Mary, tanpa diketahui oleh Ernest dan Jerome. Keduanya kemudian pergi menemui ibu Jerome yang sakit, Catherine. Dia tinggal di rumah sakit terdekat di mana dia bisa berjalan sambil terhubung ke rangka khusus. Karena rangka itu terlalu mahal, mereka tidak bisa membawanya pulang. Jerome menghabiskan waktunya dengan ibunya hari itu. Ernest dan Catherine berciuman selamat tinggal dan berpisah. Dalam perjalanan pulang, Ernest dan Jerome berhenti di pompa bensin. Kita melihat Ernest menenggak seteguk bensin setelah memompanya ke kendaraannya. Keduanya bertemu sepasang suami istri dengan bayi kecil, memohon air. Ayah bayi itu, Robbie, ingin menjual bayi itu karena mereka tidak mampu merawatnya. Tetapi Ernest menasihatinya untuk tidak melakukannya dan mengatakan dia akan membantu mereka dengan air. Robbie tahu tentang perselingkuhan Flem dan Mary, dan mengisyaratkan Ernest tentang hal itu. Di rumah, Ernest menghadapi Mary tentang seringnya dia menyelinap keluar, tetapi dia mengklaim bahwa itu adalah kebebasannya dan mengatakan kepada ayahnya bahwa dia membencinya. Dia mencoba melarikan diri, tetapi Ernest menguncinya di kamarnya dan memaku jendelanya tertutup. Suatu pagi, Ernest dan Jerome bangun dan Sim tidak ada dari gudangnya. Seseorang telah mencurinya. Ernest menduga itu adalah Flem dan pergi ke rumahnya, tetapi mengetahui dari Sam bahwa Flem telah pergi dengan truk pagi itu ke pegunungan. Ernest kemudian mencarinya ke tukang air, tetapi mereka memukulnya hingga pingsan. Ketika dia sadar kembali, hari sudah malam. Para tukang air menuduhnya mencuri perbekalan mereka. Ernest bersikeras bahwa dia tidak mencurinya, tetapi pemimpin mereka, Caleb, menyerangnya. Mereka berkelahi, tetapi Ernest berhasil mendapatkan senapannya dan melarikan diri dari sana. Dalam perjalanan pulang, dia menemukan Flem tidur di jalan dengan Sim di sisinya. Jelas bahwa Flem telah mencuri mesin dan perbekalan tukang air. Ernest mengarahkan senapan padanya, menyanderanya, lalu mengikatnya ke mesin. Dia ingin membawa Flem kembali ke tukang air untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dalam perjalanan, Flem melontarkan komentar tentang Mary, yang membuat Ernest marah. Setelah berjalan sebentar, keduanya menjadi haus. Flem membujuk Ernest untuk menggunakan air dari persediaan tukang air. Keduanya duduk untuk minum air dan mengobrol. Flem kemudian mencoba meyakinkan Ernest untuk membiarkannya pergi, dan mereka bisa berbagi uang, tetapi Ernest bersikeras untuk menangkapnya. Ernest lemah dan lemas. Dia jelas tidak bisa berjalan 1 mil lagi ke tukang air. Flem tahu ini, jadi dia memukul Ernest dengan batu, membuatnya kepalanya terbentur tebing. Kepalanya mulai berdarah tak terkendali dan dia pingsan. Ernest bangun dan mendapati dirinya diikat oleh Flem. Flem menuangkan air ke mulut Ernest saat dia berteriak. Kemudian, kita melihat Flem tiba di rumah Ernest dengan sepeda motornya untuk menjemput Mary. Mary dengan gembira berlari ke arahnya. Ernest masih belum pulang, jadi Jerome pergi mencarinya. Dia menemukan mesin itu sendirian di jalan. Ketika dia mencapai tukang air, mereka memberitahunya tentang kematian Ernest. Semua orang berasumsi bahwa itu disebabkan oleh mesin. Dalam adegan berikutnya, kita melihat semua orang berkabung atas kematian Ernest di pemakamannya. Kemudian, Catherine dan anak-anak menangis di ranjang rumah sakitnya. Ketika mereka keluar, Flem menjemput mereka dengan truknya.
Setelah kematian Ernest, Flem kini telah menjadi mentor keluarga. Dia menenangkan Jerome saat dia memukul Sim karena telah membunuh ayahnya. Kemudian, dia memberitahunya bahwa Mary hamil dan dia benar-benar mencintainya. Jerome pun akhirnya menerima hubungan mereka. Kemudian pada hari itu, Flem pergi ke tukang air dan berbicara dengan mereka tentang mengirim air ke tanah Ernest. Caleb menertawakan idenya, tetapi menjadi defensif ketika Flem menyalahkannya atas kematian Ernest. Flem juga menunjukkan kepadanya pisau dengan nama Caleb yang ditemukan di tubuh Ernest. Takut dituduh, Caleb setuju untuk mengalirkan air ke ladang mereka. Semua orang senang ketika tanah mendapatkan siraman air pertamanya. Flem bekerja siang dan malam untuk menanam gandum di tanah itu. Beberapa bulan kemudian, gandum itu tumbuh sepenuhnya. Flem menikah dengan Mary dan saat ini tinggal di rumah Ernest bersama Jerome dan Mary. Suatu hari, ayahnya, Sam, bersama beberapa pria dari bank mendekati rumah mereka, mengancam akan mengambil tanah itu karena hutang Ernest. Hutang itu terlalu banyak untuk dibayar Flem. Jadi dia membawa mesin itu bersamanya dan mendekati temannya Robbie malam itu. Dia tahu tentang niat Robbie untuk menjual anaknya, jadi dia membujuk Robbie untuk ikut dengannya, hanya untuk melihat berapa harga seorang bayi. Namun, ketika mereka sampai di sana, Robbie menyadari bahwa Flem diam-diam telah membuat kesepakatan dengan orang-orang itu untuk menjual bayinya. Orang-orang itu mencoba mengambil bayi itu, Robbie menolaknya dan ditembak mati oleh Flem. Ini menyebabkan baku tembak antara para pedagang, dan Flem melarikan diri dengan uang itu. Namun, mesin itu, Sim, tertembak dan rusak. Serangan itu mengaktifkan mode otomatis di mesin, dan membuat settingan robot tersebut kembali ke awal. Keesokan harinya, Flem membayar bank dari uang hasil menjual anak itu. Jerome berasumsi bahwa uang itu datang dari penjualan Sim, jadi tidak ada yang curiga. Dalam adegan berikutnya, kita melihat Sim berjalan pincang kembali ke Kelvin, yang tinggal di seberang perbatasan. Kelvin menghubungi nomor yang terukir di Sim dan mencapai kediaman Holem. Dia berbicara dengan Jerome tentang mesin itu kembali kepadanya, yang mengejutkan Jerome karena Flem telah memberitahunya bahwa dia menjualnya kepada Robbie. Jerome bertanya kepada Flem apakah Robbie menjual suku cadang Sim dan entah bagaimana itu sampai ke pemiliknya. Tetapi Flem kesal padanya karena pertanyaan itu dan mengabaikannya. Kemudian, dia memberitahu mereka bahwa dia akan menemui ibunya malam itu. Tetapi dia malah berencana menyeberangi perbatasan untuk menemui Kelvin, pembuat Sim. Kemudian, dia mencapai perbatasan, tetapi penjaga menghentikannya karena dia terlalu muda untuk menyeberanginya. Seorang gadis bernama Anna memanggilnya dan memberitahunya dia tahu cara dia bisa pergi ke sisi lain. Sebagai imbalan uang, dia menempatkannya di kendaraan dengan ayam dan mengirimnya menyeberang. Mereka bertemu lagi di sisi lain dan berpisah. Jerome kemudian pergi menemui Kelvin. Di sana, Kelvin menunjukkan kepadanya semua fungsi mesin. Dia juga menunjukkan bahwa mata mesin itu adalah kamera yang dibuat untuk menangkap kemiringan untuk rebusasi. Kamera telah menangkap semua yang telah dilihat mesin itu. Jerome memutar rekaman itu dan melihat waktunya bersama Ernest. Saat dia melihatnya, dia ngeri melihat bahwa Flem lah yang membunuh Ernest. Hari itu, setelah Ernest sadar kembali, Flem mengikatnya ke mesin dan mengatur tujuannya ke tukang air. Mesin itu telah menyeret Ernest yang terluka tetapi hidup menuju kematiannya. Di akhir video, air mata mengalir di mata Jerome. Di malam hari, dia kembali ke rumah, tetapi tidak menghadapi Flem tentang apapun. Suatu hari, Flem dan Jerome sedang berburu rusa. Setelah itu Jerome menyimpan senapan itu bersamanya, menyembunyikannya di bawah tempat tidurnya untuk masa depan. Saat sarapan, Jerome memberitahu Flem tentang Robbie yang meneleponnya. Flem terkejut dan menuduh Jerome berbohong, karena dia tahu Robbie sudah mati. Kemudian, Flem menerima surat, yang ditulis oleh Jerome sebagai Robbie. Surat itu meminta Flem untuk bertemu Robbie di tempat yang sama dia membunuh Ernest. Dia bingung dengan ini, tetapi dia memutuskan untuk mencari tahu apakah Robbie masih hidup. Kemudian di malam hari, Flem memberitahu Mary yang hamil bahwa dia harus keluar untuk menjual sesuatu. Mary mendoakannya berhasil dan memintanya untuk segera kembali. Ketika Flem mencapai tempat itu, dia memanggil Robbie. Saat dia berjalan, dia jatuh ke lubang dan kakinya patah. Dia berbaring di sana memanggil bantuan, ketika Jerome muncul di depannya. Melihatnya di sana, Flem menghela napas lega dan meminta bantuannya. Namun, Jerome berdiri di sana dengan batu di tangannya. Flem menyadari bahwa dia tahu semua yang terjadi dan meminta maaf kepadanya. Mengklaim itu hanya kecelakaan. Dia memohon padanya untuk mengampuni hidupnya demi Mary dan anak mereka, tetapi Jerome tidak mendengarkan. Dia mengarahkan senapan ke Flem dan menembaknya mati. Sudah 2 hari sejak kejadian itu. Mary khawatir tentang suaminya, tetapi Jerome memintanya untuk menunggu sedikit lagi. Dia telah memutuskan untuk merahasiakan dari Mary tentang kematian Ernest dan Flem. Mary menyarankan mereka membawa ibu mereka pulang, karena mereka sekarang memiliki uang untuk membeli sistem penopang yang dia tinggali. Film ini berakhir saat Jerome menghapus semua memori video dari SIM.